Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Ya, jadi di video kali ini kita mau ajak teman-teman buat keliling-keliling kebun binatang yang ada di kota Yogyakarta. Nah, nama tempatnya yaitu Gembira Loka Zoo Yogyakarta. Kita dari penginapan itu gak cukup jauh. Ini ternyata terbilang deket banget, cuman 15 menit kita udah nyampe di Gembira Loka Zoo. Nah, untuk jam bukanya kalau dilihat di jadwal Instagram sih jam 8 ya. Jadi buat ancang-ancang biar apa ya? Biar aman lah. Ya udah kita datang aja jam 9 ke tempatnya dan ternyata bener gitu. Di sini belum terlalu ramai walaupun udah terlihat beberapa pengunjung yang datang termasuk kita. Nah, ini kita datang di jam 9. Kita belum melakukan reservasi atau pembelian tiket online. Kita memang berencana membeli langsung atau on the spot di sini. Untuk parkirnya, kita bisa memasuki lahan parkir yang ada ternyata gerbangnya di belakang. Jadi buat teman-teman yang datang ke Gembira Loka Zoo itu jangan dulu langsung hayu gitu ya. Karena di sebelum gerbang Gembira Loka Zoo tuh banyak ada juga beberapa lahan parkir atau tukang parkir yang ayo parkir di sini gitu. Nah, untuk lebih enaknya kita parkir di dalam aja. Dari apa namanya? Dari tulisan Gembira Loka sama si mamang-mamang yang tadi tinggal lurus belok kiri terus nyampe deh. Cuman enak di sini, prepare banget. Ada yang teduh-teduh juga. Yaudahlah, kita parkir dulu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah nyampe di Gembira Loka Yogyakarta. Ini dia keadaan di lahan parkirnya. Dan sekarang jam 9 lebih kita udah nyampe sini. Di depan ada loket tiketnya. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Kian? Ya, ayo. Siap. Nah, ini dia loket tiketnya. Ayah lagi beli dulu nih buat 3 tiket karena Kiana udah harus berbayar. Tinggi dia udah lebih dari 90 cm. Jadi buat anak-anak yang tingginya kurang dari 90 cm itu nggak usah bayar, masih gratis. Dan untuk lansia juga masih gratis ya. Untuk bayarnya kita bisa cash maupun cashless. Nah, enaknya di sini kalau misalkan lagi high season gitu ya atau Sabtu Minggu lagi penuh, disediain beberapa titik yang ada barcode buat kita beli sendiri. Jadi bisa beli online lewat barcode ini. Dan untuk tiket masuknya sendiri, kalau weekday itu Rp70.000, sementara di weekend Rp85.000. Kalaupun hari-hari libur seperti libur panjang atau libur-libur hari besar itu sama ya, masuknya ke harga weekend yaitu Rp85.000. Nah, si tiket masuknya itu ternyata kita udah dikasih fasilitas gratis yaitu kapal katamaran sama kereta keliling. Gimana keseruannya? Ikutin terus video kita, jangan skip, tonton terus sampai selesai. Sekarang kita udah mau mulai masuk ke Gembira Loka Zoo-nya nih. Ini kita masuk lewat pintu timur ya. Jadi si Gembira Loka Zoo ini ada 2 pintu masuk, timur sama barat. Kita masuk ke timur karena lebih dekat aksesnya dari jalur yang kita akses tadi. Nah, sebelum masuk, kita di sini dibantu sama operator untuk men-scan tiket masuk. Jadi satu barcode ini untuk semua orang yang masuk ke rombongan kita. Ini dia suasana di Gembira Loka. Wah, udah langsung rindang. Banyak pepohonan-pepohonan besar yang ada di sekitar gerbang utama ini. Nah, sebelum kita bereksplorasi di Gembira Loka Zoo ini, kita bisa juga scan peta GL Zoo. Jadi biar bisa tahu juga kita mau kemana dulu nih, mau lihat hewan apa dulu. Nah, gitu. Tapi berhubung kita udah dapet si petanya tadi dari loket tiket, jadi kita nggak usah scan lagi. Dan ini dia area yang pertama kali kita jumpai saat kita memasuki gerbang timur ini. Di sini ada kolam ikan yang bentuknya melingkar seperti itu ya, ditambah ada tulisan GL Zoo katanya. Ini ciri khasnya dari Gembira Loka ini. Dan buat pengunjung yang pengen banget take foto di depan GL Zoo ini bisa banget karena di sini udah disediain monopod yang bisa kita pakai buat foto bareng pakai timer.
sekarang kita udah ada di depan mata nih, petting zoo Gembira Loka. Kayaknya aktif banget lihat petanya. Sekarang kita masuk sini dulu yuk. Ada apa aja nih? Ya, ini dia petting zoo, area di mana kita bisa memberi makan hewan-hewan yang ada di sini. Di antaranya ini adalah hewan pertama yang kita lihat, ada keledai. Jadi selain kita melihat-lihat atau kita bisa menyentuh dia secara langsung gitu ya. Di sini juga kita bisa memberi makan dengan pakan yang sudah disediakan, tapi kita harus beli lagi nih. Bukan keluar ya, jadi dia tuh kayak mau matok makanannya, moncor gitu kalau bahasa Sundanya mah. Si kepalanya keluar dari area kawat yang sudah dibuat. Jadi ini kita lagi masih di petting zoo. Selain ada keledai tadi, ternyata di sini juga ada banyak unggas yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah ayam. Ayam juga banyak macamnya, termasuk ayam kate, terus ayam apa ya? Aduh, aku gak begitu inget. Tapi di sini banyak banget jenisnya. Jadi anak-anak juga bisa sambil tahu ya, oh ternyata ayam tuh gak cuman ini aja, gak cuman kayak gitu aja gitu loh. Selain hewan ayam, di sini juga ada bebek. Jadi lengkap ya, unggasnya ada ayam, ada bebek gitu kan. Di sini ada bebek pentail perak, terus bebek muka putih, ada juga bebek kol putih. Anak-anak bisa lihat dengan bebas banget. Jadi puas banget ya main ke Gembira Loka ini, bisa bermain sambil belajar. Nah, selain hewan-hewan, ternyata di Gembira Loka Zoo ini ada juga pesawat tempur kayak sekarang ini nih. Ini bukan buat apa-apa, tapi melainkan hanya untuk sebagai bahan edukasi sambil rekreasi bareng anak-anak. Lumba batin? Iya. Namanya lumba batin? Iya. Hah? Banget. Lumba batin coba sini. Nah, ini merupakan momen unik nih buat kita karena di sini kita sempat debat, emang ada, emang iya gitu namanya domba batur. Karena kan kita dari suku Sunda gitu ya. Kalau batur tuh identik dengan orang lain gitu. Emang masa sih domba batur? Tapi ternyata iya, ini merupakan domba batur yang berasal dari Dieng. Ada daerah atau kecamatan Batur yang ada di Dieng itu. Selain domba batur, di sini juga ada kambingnya loh. Nah, kambingnya merupakan kambing ceko. Kambing ini memang udah jinak juga ya. Mereka bisa ramah nih sama kita. Jadi nggak usah takut diseruduk walaupun ya di dalam kandang sih. Cuman kalau kita rasa ini bau mereka menyengat banget. Khas banget bau kambing deh gimana. Pokoknya aduh, aku nggak kuat lama-lama di sini. Selain domba dan kambing, nah di petting zoo ini ada juga alpaka. Ini kita lagi lihat alpaka sedekat ini. Biasanya ngelihat alpaka tuh jarang banget. Di sini kita bisa melihat dan bahkan mungkin kalau kalian berani sentuh mereka ya. Tapi harus tetap hati-hati. Kita udah selesai melihat alpaka, di sini ternyata ada babi mini. Waduh, sebetulnya ini membuat kita kurang nyaman ya, karena bau yang tercium tuh memang menyengat. Khas apa ya? Kita juga baru baru nemu baunya yang kayak gitu. Dan ternyata di sini baunya ya berasal dari kotoran si babinya itu. Makanya dipajang tulisan, "Harap maklum, aku bau karena jarang mandi, BAB tidak cebok, pipi sembarangan." Gitu katanya. Nah, bersebelahan dengan babi mini, di sini juga ada marmut. Wah, kalau hewan ini sih kita udah nggak aneh ya. Tapi di sini size-nya gede-gede.
Nah, kalau ini nih, ini udah lebih biasa lagi ya. Ini udah apa ya? Udah umum banget di mana-mana ada, nggak cuman di kebun binatang, tapi kadang di tempat wisata juga ada. Ini dia kelinci, hewan favorit Kiana nih. Kita bisa bersentuhan dengan dia gitu ya, walaupun tetap harus hati-hati. Dari area kelinci ini berseberangan dengan area burung, tapi karena under maintenance jadi kita nggak bisa cobain masuk ke dalam. Tapi jangan khawatir, di dalam ada aviary yang lebih besar lagi dan lebih banyak lagi burung-burungnya. Dan ini dia nih hewan terakhir yang ada di petting zoo. Ada kuda poni. Kuda poni itu udah sering banget kita temuin ya. Terutama kuda ini ramah banget sama anak-anak. Biasanya kan suka ada ya tunggangan kuda poni kayak gitu. Cuma kalau di Gembira Lokal Zoo ini nggak ada tunggangan untuk kuda poni. Kita cuma bisa lihat-lihat, elus-elus gitu kan. Sambil tetap hati-hati, kalau kalian mau sambil ngasih makanan juga bisa. Sekarang kita udah keluar dari petting zoo. Nah, ini kita udah menuju di bagian perikanan. Ini dia kolam tangkap. Jadi kenapa disebut namanya kolam tangkap? Karena di kolam ini anak-anak atau kita juga bisa sekalian buat nangkepin ikan. Harganya 20.000 dan ikan yang kita tangkap juga bisa dibawa pulang. Selain tangkap ikan, di sini juga ada ikan yang buat buat terapi kayak gitu. Itu juga bayar lagi. Dan selain itu, tentu aja nih ada ikan-ikan lain yang bisa kita lihat. Di sini yang kita lihat ikan koi sih. Tapi tenang aja, di dalam sana masih ada zona akuarium yang artinya ikan-ikan di sini masih banyak yang harus kita lihat. Dari kolam ikan tadi, kita sekarang udah maju lagi lebih dalam. Dan ternyata ini kita langsung disuguhin sama tempat main anak-anak. Ya langsung aja sih, Kiana minta pengen main dulu di sini. Waduh, padahal kita sih deg-degan ya. Takutnya nih, waktu eksplor kita nggak keburu. Jadi ya mau nggak mau kita ngasih waktu maksimal 5 menit nih buat Kiana main di sini. Cuman buat teman-teman yang mungkin punya kebebasan waktu, bisa banget nih bebas sebebas-bebasnya main di sini. Karena tanpa dipungut biaya lagi ya. Ditambah di area taman ini juga deket sama kantin, terus ada musola juga, ada ruang menyusui. Jadi di sini pas banget buat teman-teman rehat sejenak. Dari musola, kita masih melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke hewan-hewan lainnya. Nah, di sini ternyata jalanannya menurun terus sampai ada jembatan. Juga di sini ternyata kelihatan ya, ada danau. Wah, ada apa aja ya di sana? Nah, sebelum ke danau, kita ini sekarang lagi menuju ke halte 1 dulu. Wah, sekarang kita mau nyobain nih benefit dari tiket masuk tadi, yaitu gratis naik bus keliling. Sekarang kita udah naik bus keliling. Sebetulnya sih kita agak bingung ya. Kalau di depan kan disebutnya kereta keliling, tapi ini ada halte. Jadi dari pertama nyebutin tuh bus aja, karena kan halte tuh identik sama bus gitu ya. Nah, dari halte 1 kita mau menuju ke halte 2, di mana halte 2 itu merupakan tempat taman reptil dan amfibi. Jadi di sana kita akan menemui hewan-hewan seperti itu. Gak butuh waktu lama, ternyata kita udah nyampe lagi di halte kedua. Nah, di sini kita dihimbau untuk turun nih, karena ya untuk melihat hewan-hewan yang ada di sekitar sini. Dan nanti untuk lanjut ke halte selanjutnya ya kita balik lagi ke halte 2 ini untuk menuju halte ketiga. Nah, sebelumnya kita explore dulu yuk, ada apa aja sih di bagian ini? Dan ternyata saat kita udah nyampe itu tempatnya bertepatan dengan jadwal feeding ikan arapaima. Tahu nggak ikan arapaima sebesar apa? Wah, itu besar banget deh. Kalian juga bisa ngeliat ikan arapaima yang pernah kita review di SeaWorld Ancol. Linknya udah aku semetin di atas ya. Tinggal kalian klik. Yang hingga 4 meter panjangnya loh sahabat-sahabat. Selain itu juga ikan ini memiliki fisik yang sangat keras
Dan juga kira-kira ada yang tahu nggak nih ikannya berasal dari mana? Betul banget. Tepatnya tuh di Amerika Selatan nih Sobat Satwa. Lanjut lihat-lihat ikan, sekarang kita mau masuk ke area akuarium. Wah, keren ya. Ikan-ikan ini dijadikan satu tempat dan mungkin kurang lebih sekitar 15 jenis ikan ada di sini. Dan ini dia ikan pertama yang kita jumpai di sini. Ada ikan piranha perut merah. Nah, ikan piranha ini udah terkenal banget ya sama gigitannya yang tajam banget. Saking tajamnya mereka kalau dikasih makan, wah tinggal berapa detik udah habis. Nah, selanjutnya di sini ada ikan buntal fahaka. Ingat nggak Nyonya Puff yang ada di SpongeBob? Jadi kalau misalkan mereka merasa terancam atau takut akan satu hal, mereka pasti mengembungkan badannya. Cuman sayang sekali kita belum beruntung, belum bisa melihat mereka saat menggembungkan badannya. Lanjut ke ikan lainnya, di sini juga ternyata ada ikan sidat kembang. Sidat ini seperti belut ya kalau bentukannya. Nah, ikan ini terkenal banget mahalnya, apalagi di negara Jepang, karena di negara Jepang ini ikan sidat termasuk sebagai makanan favorit orang sana. Selain ketiga ikan tadi, sebetulnya masih banyak juga ikan yang bisa kita lihat dan kita bahas di sini. Cuman nanti durasinya kepanjangan dong. Teman-teman lebih baik datang aja deh langsung ke Gembira Loka biar bisa ngerasain juga gimana sih experience bermain di sini. Dan ternyata selain ikan di sini juga diselipin ada beberapa reptil yang bisa kita lihat. Salah satunya ada ular nih. Kalau ini baru selesai ganti kulit di kulitnya tuh. Kalau ular tuh ganti bajunya ganti kulit. Tandanya ular itu makin gede badannya. Ada tuh pada hijau. Sekarang kita udah keluar dari area akuarium. Di sini kita mau lihat buaya muara. Waduh, yang bikin deg-degannya apa? Ini konsep tempatnya itu bikin kayak kita deg-degan, takutnya terjadi sesuatu terus biar ke bawah ada buaya. Wah. Tapi enggak ya, ini udah safety, dijamin safety, aman. Yang bisa kita lihat di sini ada buayanya, cukup banyak juga nih ternyata. Waduh. Di sini ada buaya muara, buaya senyulong, dan di dalamnya coba kita lihat ada yang lebih menarik lagi. Ini agak serem juga ya. Lush, gimana kalau mereka kesini? Waduh. Berarti bisa di bawah ya? Iya, Kalau ada di bawah. tahu deh. Nih sebelah sini juga ada gede-gede nih kalau di sini, masya Allah. Kita bisa dimakan sama mereka. Nah, ini dia nih. Ini adalah bagian yang paling unik yang kita temuin di Gembira Loka. Jadi, beres kita dari jembatan buaya itu, kita diarahkan masuk ke dalam ruangan ini. Di mana ruangan ini merupakan tempat melihat buaya dari dalam akuarium. Wah, keren banget nih konsepnya. Belum lagi di dinding-dindingnya dipasang berbagai macam informasi tentang buaya.
Sekarang kita lagi lanjut ke area selanjutnya, yaitu area kura-kura. Tapi di sini karena kebetulan kita bertepatan dengan Hari Kura-kura Sedunia, maka Kiana termasuk beruntung juga ya, dapat ajakan untuk memainkan games. Nah, jadi games itu kita harus sesuai clue yang dikasih sama panitia. Terus nanti kita mainin di dalam sambil belajar tentang kura-kura itu seperti apa, penyu juga seperti apa. Nah, nanti katanya dapat hadiah menarik. Sambil nunggu Ayah sama Kiana ikutan games, di sini aku mau ajak teman-teman buat ngeliat hewan-hewan lainnya. Ternyata di sini nggak cuma kura-kura ya, tapi di sini juga ada jajaran hewan-hewan amfibi seperti katak gitu kan ya. Ada banyak banget macamnya, cuman karena lagi banyak yang lihat dan kurang begitu jelas kalau dilihat dari kamera, jadi aku nggak bisa lihat satu persatu apa aja katak yang ada di dalam. Cuman di sini, pokoknya banyak banget berbagai macamnya. Teman-teman kalau penasaran tinggal langsung datang aja ke Gembira Loka ya. Nah, kalau ini area ular. Nih, ularnya. Ih. Nah, ini dia kita udah nyampe di pos 1. Di sini Kiana sama Ayah dikasih edukasi tentang kura-kura dan penyu. Jadi nanti kalau misalkan udah selesai, mereka dikasih pertanyaan dan kalau berhasil menjawab, maka bisa lanjut ke pos berikutnya dengan tanda stem dan stiker yang dikasih dari pos 1. Di tengah perjalanan sambil kita nyari pos 2, ternyata di sini ada satu area di mana tempat ini ada kura-kura yang paling besar yang baru pertama kali kita lihat. Waduh, Kena langsung pengen aja histeris nih, pengen banget ngasih makan kura-kura yang ada di sini. Nah, untuk pakannya kita bisa beli 15.000 aja. Gigit gak mas? Aman, nggak apa-apa. Aman. Terus ngasihnya harus pakai japit ya. Oh iya, oke. Nggak boleh tangan langsung. Ya oke. Harus pakai japit. Ini kita masuknya juga udah disambut. Aduh, ayah. Tunggu dia beres makan sama itu. Nah, ini dia kura-kura yang lagi kita lihat, gede banget ya. Namanya kura-kura Aldabra. Nah, jadi kura-kura Aldabra ini termasuk salah satu dari kura-kura yang paling besar di dunia. Dia berasal dari salah satu kepulauan yang ada di Samudra Hindia. Bobotnya bisa mencapai lebih dari 250 kg loh guys. Waduh, pantas aja ya ukurannya gede banget sampai ayah nyobain ngangkatnya juga gak keangkat. 250 mau angkat gimana? Dan tahu nggak, usia mereka udah mencapai kurang lebih 30 tahun. Wah, generasi 90-an ternyata. Beres ngasih makan kura-kura, sekarang kita udah lanjut lagi ke depan dan di sini ada banyak sekali reptil yang dipajang. Salah satunya yang dipajang di sini adalah kadal atau caiman lizard. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dan selebihnya baik kebanyakan ular-ular gitu ya yang size-nya lebih besar. Makanya si kandangnya juga lebih besar. Ini ular apa mas? Ular piton albino. Aduh, Iya. di tengah-tengah rute ternyata ayah sama Kiana ini lagi lihat ular piton albino. Wah, gede banget ya. Panjangnya bisa bermeter-meter dan warna kuning putih-putihan ini tuh ternyata karena genetik. Jadi bukan karena apa-apa ya. Kenapa di sini bisa terlihat jinak? Karena mungkin ada beberapa faktor nih yang bisa bikin dia terlihat tenang. Jadi dia udah terbiasa dengan manusia. Makanya nggak ada serangan apapun gitu ya dari
dari dia karena mereka tidak merasa terancam dan bisa jadi kebutuhan makanan juga itu sudah terpenuhi. Nah, ini sih yang paling wajib. Nah, selain ular, ternyata di sini juga ada iguana. Wah, iguananya cukup besar juga ya. Dengan jambulnya yang khas ini jadi bikin kita menarik perhatian, terus bikin penasaran juga nih kalau nyentuh iguana tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena iguana ini cukup familiar juga di Bonbin, tapi jarang banget ya yang bisa seterbuka ini. Kita juga bisa foto bareng di sini kalau kalian mau. Sekarang kita udah berhasil menyelesaikan semua tantangannya. Ketiga bosnya kita sudah lewatin dan pada akhirnya Kiana bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh panitia dan dia berhasil mendapatkan merchandise dari Gembira Loka Yogyakarta. Wah, terima kasih banget ya. Ini menjadi kenang-kenangan yang berarti buat dia. Sekarang kita udah balik lagi ke halte 2, mau menuju ke halte berikutnya yaitu halte Penguin. Nah, di Gembira Loka ini memang ada penguin ya. Jadi ini nih yang menarik. Soalnya kan di kebun binatang itu jarang banget ya ada penguin. Kalau di sini ada nih. Nah, selain penguin, di sana juga ada binatang-binatang lain nih, seperti babi kutil, binturong, beruang madu, sama taman burung. Jadi, gimana keseruannya? Jangan skip, tonton sampai selesai ya. Gak butuh waktu lama, sekarang kita udah nyampe lagi di halte penguin. Nah, sebelum melihat burung, kita mau lihat dulu penguinnya nih. Ini adalah penguin Jekas yang juga dikenal sebagai penguin Afrika. Nah, berbeda dengan penguin yang hidup di wilayah kutub, spesies ini berasal dari pesisir Afrika Selatan, yang dimana di sana tuh condong beriklim lebih hangat. Jadi mereka bakal cocok-cocok aja lah di Indonesia ya. Soalnya kan ditaruhnya juga di dalam ruangan seperti ini yang mirip-mirip dengan habitat aslinya. Nah, teman-teman juga bisa menyimak Keeper Talk di jam 1 siang sampai jam 1:15 menitan buat mengetahui lebih banyak tentang penguin Jekas ini. Cuman karena timing kita kurang pas, jadi kita nggak beruntung nih. Sekarang kita lagi ada di Taman Burung. Nah, di Taman Burung ini terdapat juga satu dom yang isinya berbagai macam burung. Kenapa dibuatkan dom gitu? Karena dom ini biasanya dibuat dengan tujuan satwa itu bisa hidup lebih bebas dengan lingkungan yang menyerupai habitat aslinya. Lengkap dengan pengaturan suhunya, cahayanya gitu ya, bisa terkontrol. Seperti itu. Dan ini dia salah satu burung yang bisa kita lihat di dalam domnya. Ada burung julang Sulawesi. Nah, dia punya kepakan sayap yang sangat keras dan bisa terdengar hingga ratusan meter di hutan. Wah, suaranya juga bahkan bisa terdengar sampai ratusan meter juga. Selanjutnya di sini ada burung ibis merah. Wah, ini pertama kali sih kita melihat burung ibis merah yang berasal dari Amerika Selatan ini. Warnanya berasal dari makanannya loh ternyata. Karena burung ibis ini mereka memakan seperti kepiting dan udang kecil. Jadi warnanya itu memengaruhi pigmen bulu mereka. Dan inilah keadaan di dalam domnya. Ternyata domnya cukup kecil ya, tapi bukan berarti hewan-hewan yang ada di dalamnya sedikit. Ini cukup banyak juga kok. Kalau kita perhatikan, banyak juga hewan-hewan atau burung-burung yang lagi hinggap di atas pohon. Karena suasananya dibuat semirip mungkin sama habitat aslinya. Sekarang ayah lagi memasuki dom yang kedua. Nah, kalau dom yang kedua ini dominan si hewannya lebih besar dari dom pertama tadi. Kayak ada burung merak, burung kakatua, burung makau, di sini ada semuanya.
sekarang kita udah lebih maju lagi, yaitu ke zona cakar. Nah, di zona cakar ini adalah hewan-hewan yang mempunyai cakar cukup tajam. Hewan pertama yang kita lihat adalah beruang madu. Nah, ini dia beruang madu, beruang yang terkecil di dunia. Tapi walaupun terkecil, ternyata dia punya lidah super panjang sampai 20 cm untuk mengambil madu di sarang lebah. Wah, jago juga ya dia. Maju sedikit dari beruang madu, sekarang kita udah masuk ke lorong-lorong perkucingan. Ini dia kucing pertama yang kita lihat adalah kucing bakau. Nah, kucing bakau ini merupakan kucing liar yang justru dia tuh jago berenang. Cuman sayang banget ya, di sini kayaknya dia lagi istirahat, tidur siang dia. Nah, selanjutnya di sini ada kucing serval. Kucing asli Afrika ini memiliki kaki panjang dan telinga yang super sensitif. Kalau beruntung kita bisa melihat kucing serval lagi lagi loncat karena dia bisa meloncat sampai 2 meter jauhnya. Terakhir di sini ada kucing karakal. Nah, kucing ini merupakan kucing favoritnya Kiana. Loh, kok bisa sih? Iya, karena Kiana suka banget sama suaranya yang unik. Kalau teman-teman pernah dengar mungkin setuju ya sama statement aku yang kalau suaranya tuh unik. Selain suaranya yang cukup unik, di sini juga mereka mempunyai gigi taring yang cukup tajam. Karena mereka juga gini-gini pemburu ulung yang cukup handal juga. Ini ada yang menarik. Jalur satu arah, dilarang putar balik. Ini kalau masuk sini apa ya? Aman gak ya? Oh, kaget. Iya ya. Kandangnya kayaknya dalam perawatan atau perbaikan gitu. Tapi kalau ada, wah seru banget. Ini, harimau bisa sampai setinggi itu, ya Allah, kebayang. Tiba-tiba, sedih-sedih ada. Ternyata bangunan ini merupakan tempat di mana kita bisa melihat secara langsung bahkan berdekatan dengan harimau dengan tetap aman dari balik kaca yang ada tadi ya. Jadi bukan berarti dalam maintenance, melainkan harimaunya aja nih yang belum ada di sekitaran sini. Dan ini dia harimaunya, kita udah nemuin dia lagi tidur siang. Waduh, tapi kita salvok nih, ternyata badannya gede banget. Ih, dari harimau Sumatera, sekarang kita udah lanjut lagi ke bagian singa Afrika. Wah, di sini konsepnya dibuat unik ya. Ada kaca besar gitu dan disambung sama mobil kap terbuka. Di belakangnya ada singanya. Wah, kalau misalkan beneran ya takut ya, amit-amit. Pokoknya liatin si singanya aja udah segede apa. Kiana lagi ngangkut singa nih ceritanya. Dari singa Afrika, kita langsung lanjut ke salah satu lorong-lorong yang ada di sini nih. Nah, di sini kita bisa ngelihat hewan-hewan lainnya, yaitu ada macan tutul dan juga anjing liar Afrika. Cuman kebetulan nih, gak tahu karena siang atau karena mereka makhluk nokturnal gitu ya. Banyaknya kok mereka tidur siang ya. Waduh, sayang banget sih. Tapi ada salah satu juga nih yang ngelewat di atas. Wah, ini menarik juga nih. Selain kedua hewan tadi, di sini juga ada macan tutul. Wah, bisa kelihatan ya, ini penangkarannya lebih besar dari yang lain karena macan tutul ini bisa naik turun ke pohon.
Ini adalah salah satu bagian yang unik yang ada di zona cakar. Karena terbagi menjadi 2 tingkat, jadi kita bisa explore di tingkat kedua dan kita bisa melihat secara jelas dari atas hewan-hewan yang ada di penangkaran ini. Nah, salah satunya ini ada rubah merah. Walaupun rubah merah ini termasuk salah satu dari golongan hewan-hewan nokturnal, tapi kita beruntung nih, masih bisa lihat mereka lalu lalang di siang bolong kayak sekarang. Kita mau lanjut ke selanjutnya. Ya, sekarang kita lanjut dari zona cakar ke zona primata. Di sini ada banyak sekali lutung Jawa, siamang, gitu ya, monyet-monyet, oa, dan lainnya. Ada monyet capuchin, bukan cappuccino, capuchin. Tuh, lihat tuh, hewannya tuh. Ya, selain monyet capuchin, di sini ada siamang. Siamang ini terkenal dengan tangannya dan kakinya yang panjang dan ahli akrobat. Lihat aja nih, dia lihai banget ya menggelantung dari sana ke sini, dari sini ke sana. Nah, selain siamang, tentunya di sini masih banyak juga ya monyet-monyet lain yang bisa kita eksplor di Gembira Loka. Salah satunya ini kalau nggak salah namanya yaitu monyet yaki, monyet hitam asal Sulawesi. Wah, kelihatannya dia lagi makan siang nih. Tepat bersebelahan dengan monyet yaki, di sini juga ada primata lain yaitu coatimundi. Nah, coatimundi ini merupakan hewan dari Amerika yang masih satu kerabat sama rakun. Tapi si coatimundi ini punya hidung panjang yang sensitif. Dia juga bisa nyari makanan di tanah maupun di pohon. Kalau mereka di alam bebas atau di hutan, mereka bisa menjadi penjelajah hutan yang lincah dan juga termasuk hewan yang cerdas. Di tengah perjalanan dari zona primata ternyata ini deket banget sama tempat presentasi edukasi satwa. Kebetulan ini udah jam 1 walaupun kita agak telat sih kayaknya ya. Di sini ada presentasi hewan dari burung yang pentasnya itu diselenggarakan di pinggir Mayang Tirta. Masih mau lanjut semuanya? Gembira Loka Yogyakarta. Pasukan! Halo! Luar biasa sekali tuh. Ya, jadi di show ini para kiper tuh mengajak audiens untuk lebih dekat dengan hewan. Terutama ini yang lagi show adalah burung julang Sulawesi. Jadi kita dikasih edukasi tentang burung julang Sulawesi itu kayak apa sih, kayak gimana gitu ya. Makanannya apa aja, habitatnya seperti apa, kemampuannya apa aja. Seru deh. Ya, selesai dari show burung, kita langsung menuju ke dermaga kapal katamaran. Jadi di sini kita kan tadi dapat free access ya. Kita harus menuju ke sini buat dapetin benefitnya itu. Tapi sebelumnya karena banyak banget pengunjung, jadi kita harus antri dulu dari sini. Antriannya mengular, tapi aman lah. Satu kali jalan itu bisa muat sampai mungkin kurang lebih 20 orang ya. Lumayan goyang-goyang nih. Ya, gak butuh waktu lama buat kita antri, kurang lebih tadi mungkin 10 menitan antri dan sekarang kita udah naik di paling depan. Jadi kita bisa lihat dengan view yang amat sangat luas, gak ada penghalang gitu ya. Nah, dan ini merupakan danau buatan. Jadi Mayang Tirta itu memang sengaja dibuat biar si tempat wisatanya ini memang menarik gitu. Dan ternyata ya seru juga. Selain kita bisa naik kapal katamaran ini, kita juga bisa menikmati wahana speedboat dengan harga murah banget sih, Rp25.000 per orangnya. Wah, seru sih.
Nah, untuk durasi menaiki kapal katamaran ini ternyata nggak cukup lama, tapi nggak sebentar juga. Ya, sedanglah sekitar 10 menitan kita udah bisa mengelilingi Mayang Tirta dengan kapal katamaran ini. Nah, kalau kita tadi jadi penumpang kapal katamaran, sekarang kita giliran nih waktunya menikmati kapal katamaran dari pinggir danaunya sambil menikmati satu gelas pop mie dengan harga 10.000. Wah, murah banget ya. Di sini kita bisa lihat euforia orang-orang yang pada naik speedboat. Oh, seru juga sih. Ini merupakan gajah betina. Kita kenalan dulu ya. Namanya ini adalah Saiji nih Sobat Satwa. Geser sedikit dari tempat makan mie kita tadi, sekarang kita balik lagi ke acara Keeper Talk. Kali ini hewannya yaitu gajah Sumatera. Nah, selain kita diberi edukasi tentang gajah Sumatera, ternyata nih kita juga diajak buat memberi makan langsung gajah. Tenang aja, makanan ini udah disediain sama pengelola. Kita nggak usah bayar lagi. Ayo, kasih nak. Selain gajah, di sini juga karena waktunya berdekatan dan kebetulan jadwalnya dibuat paralel karena mungkin penangkarannya cukup dekat ya dari gajah, tinggal nyebrang aja ke depannya yaitu ada sangkar orangutan Kalimantan. Ini waktunya kita ikutan Keeper Talk lagi tentang orangutan Kalimantan. Udah bisa lihat, Kopi lagi bersantai di ayunannya nih Sobat Satwa ya. Dan satunya ya ibunya lagi main pasir. Malu-malu orangutan nih Sobat Satwa, bukan malu-malu kucing. Nah, tentunya saya tidak sendiri. Kita akan membantu kipernya untuk melemparkan dengan cara hitungan 1 sampai 3. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Moni atau Hope nih? Wih, Ya, langsung ditangkap oleh Moni. Kita bisa lihat Moni ini akan bagaimana Moni ataupun Hope mengupas kelapanya langsung dari mulutnya. Kita bisa lihat sangat kuat sekali. Tuh, bisa kita lihat. Moni langsung mengupas nih Sobat Satwa. selesai dari orangutan Kalimantan tadi, kita udah lanjut lagi nih di halte 3. Tadi kita naik dari halte 3 menuju ke halte 4. Nah, di sepanjang perjalanan, nanti kita bakal melihat hewan-hewan besar. Seperti ini misalnya nih, ada sapi watusi. Nah, sapi watusi ini ciri khasnya tanduk besar ya. Kita udah sering bahas di video-video sebelumnya. Selain sapi watusi, di sini juga ada nilgai. Wah, kalau nilgai ini jarang-jarang ada di kebun binatang ya. Selanjutnya di sini juga ada burung unta. Wah, pokoknya di sepanjang perjalanan menuju halte 4 ini ada banyak hewan-hewan yang bisa kita lihat sambil lewat. Sekarang kita udah turun lagi di halte 4 dan ini dia hewan yang dekat dengan halte 4. Ada kuda nil yang badannya tuh super duper gede banget. Waduh, kita aja sampai ngeri tapi penasaran gitu liatnya. Gimana? Ngeri nggak? Pertama kali kita mendekati kuda nil dan ia langsung membuka lebar mulutnya. Waduh, deg-degan banget sekaligus kita ini pertama kali melihat dalam mulut kuda nil yang real gitu. Mungkin dia sangka kalau kita datang mendekati dia bawa makanan atau mau ngasih dia makan kali ya. Duh, maaf banget ya Nil ya, kita nggak bawa apa-apa nih.
Berdekatan dengan kuda Nil, di sini juga masih ada hewan yaitu unta punuk 1. Di sini terlihat ada 3 ekor unta yang lagi kumpul-kumpul nih. Mungkin mereka lagi ngobrol-ngobrol sore gitu ya. Walaupun masih terlihat belum terlalu besar, tapi unta punuk 1 ini memiliki keunikan yaitu mereka bisa bertahan di suhu ekstrim. Jadi mereka bisa menahan walaupun gak ada air di tempat itu gitu ya, karena mereka memiliki cadangan lemak yang banyak di dalam punuknya itu. Sekarang udah jam 3 sore, kita juga udah sempet tadi jajan es krim 3-an, itu satunya 5.000. Ih, murah banget gak sih buat setelan tempat main kayak gini. Pokoknya di Jogja tuh apa ya, worth it banget deh kalau wisata. Nah, berhubung udah mau tutup dan kita juga udah beres nih si explore-nya. Tadi kita start explore di Gembira Loka Yogyakarta ini tuh jam 9 dan selesai di jam 3 sore. Dengan ritme perjalanan ya cukup santai dan kita juga menikmati beberapa show di sini. Juga tadi kita sempat naik beberapa wahana juga. Ini cukup worth it untuk harga Rp85.000 di hari weekend. Sekarang kita mau keluar dari pintu timur. Di sini kita diarahkan untuk naik travelator. Nah, di depan sana sebetulnya ada area oleh-oleh juga. Cuman maaf banget kita nggak kerekam. Tapi makasih banget buat teman-teman udah nonton sampai selesai. Jangan lupa nonton video-video kita lainnya. Sampai bertemu di Kelana selanjutnya.